dan Bisnis Universitas Haloleo dan membiasakan diri dalam interaksi sosial. Saya Siti Hafira dengan NIM B1B1232115 dan rekan saya Natasha Lestari dengan NIM B1B1239194. Baik, tanpa membuang waktu yang cukup lama, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Natasha Lestari mengenai regulasi dan kebijakan finansial teknologi. Sekarang kita gantian ke Kak Fasya ya. Di sini aku mau nanya tentang regulasi dalam mengawasi inovasi fintech yang dinamis itu kayak gimana ya Kak? Berupa tentara ya? Iya. Baik. Gimana ya? Kalau mengawasi industri fintech itu bergerak cepat dan lintas batas menimbulkan beragam tantangan bagi regulator. Yang itu landscape fintech bersifat lintas atau sektoral dan lintas yurisdiksi, yang sehingga kerangka aturan tradisional yang terpisah-pisah perbankan, pasar modal, asuransi menjadi kurang memadai. Karena inovasi fintech saat ini beroperasi menembus sekat industri keuangan, yang dimana produk atau layanan baru kerap mencampurkan aspek pembayaran, pinjaman, investasi, hingga asuransi dalam satu ekosistem digital. Nah, fintech juga ini beroperasi global secara online, sementara hukum dan pengawas masih terbatas pada lingkup negara. Akibatnya, gap regulasi mudah muncul ketika suatu inovasi tidak cocok dengan definisi aturan yang ada di satu negara atau ketika perusahaan fintech beroperasi lintas negara tanpa mekanisme pengawasan terpadu. Nah, koordinasi antar negara ini Kak Fira menjadi tantangan penting nih, karena teknologi digital membuat batas negara makin kabur, namun regulatornya masing-masing masih fokus pada kedaulatan hukum dan perlindungan nasabah di wilayahnya sendiri Kak Fira. Aku mau nanya dong sama Kak Fira. Bagaimana sih menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan inovasi melalui regulasi Kak Fira? Untuk menjaga keseimbangan itu salah satu tugas terberat bagi pembuat kebijakan adalah menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan dengan dorongan untuk akselerasi inovasi. Nah, regulasi keuangan tradisional lahir dari pengalaman krisis dengan bertujuan mencegah kegagalan keuangan tradisional atau kegagalan sistemik serta melindungi konsumen. Nah, dan juga biaya keputusan yang tinggi dan aturan yang kaku cenderung menguntungkan pemain besar yang menyulitkan pemain baru masuk pasar. Nah, dengan berlebihan, intervensi pemerintah melalui regulasi atau pajak yang terlalu berat dapat menghalangi inovasi dan menghadap adopsi solusi fintech oleh masyarakat. Nah, jadi pada akhirnya peran regulasi yang ideal dalam konteks fintech adalah regulasi perlu cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan, misalnya kayak penipuan, pencucian uang, atau risiko sistemik, sehingga stabilitas keuangan dan kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, ini fondasi non-negotiable bagi sektor keuangan. Namun, dalam waktu yang bersamaan juga, regulasi harus cukup adaptif agar iklim inovasi tetap subur. Nah, dengan keseimbangan yang tepat, tujuan stabilitas dan inklusi atau efisiensi bisa tercapai secara beriringan. Mungkin itu saja sih yang bisa aku jelasin mengenai menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keuangan dan inovasi melalui regulasi. Oke, jawaban Kak Fira ini tentang menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan inovasi melalui regulasi itu udah sangat panjang jelas. Oke guys, sekarang kita udah sampai di terakhir materi guys. Jadi kita tuh udah jelasin semuanya. Materi apa sih Kak? Materi regulasi dan kebijakan fintech. Tadi kita sudah menjelaskan 4 poin, yaitu ada regulator, konsep regulator sandbox dan peran regulator. Terus yang kedua ada kebijakan fintech di berbagai negara. Ada juga tantangan regulasi dalam menginovasi fintech, dan yang keempat itu ada peran regulasi dalam menjaga stabilitas keuangan dan inovasi. Dan tadi kita udah ngejelasin cukup detail dan cukup jelas ya, jadi cukup sekian Q&A atau tanya jawab dari kami.